Joko, seorang sopir angkot, menjalani rutinitas harian mengantar penumpang di Jalan Raya Bogor. Dia mengendarai angkotnya dengan hati-hati, berusaha menjaga keselamatan penumpang dan menjaga kelancaran perjalanan. Namun, hari itu, jalanan yang padat tiba-tiba terganggu oleh kehadiran konvoi pengendara moge yang melaju kencang. Beberapa dari mereka tampak ugal-ugalan, mengabaikan keselamatan orang lain. Saat salah satu moge hampir menyerempet angkotnya, Joko memberi klakson panjang, berharap pengendara itu sadar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, salah seorang pengendara moge, bernama Arman, justru menatap Joko dengan sinis dan mempercepat motor besar itu, melewatinya dengan cara yang meremehkan. Sopir angkot tersebut merasa dihina, namun dia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Tapi, amarahnya mulai berkumpul. Bagaimana bisa mereka begitu arogan? Pikirnya dalam hati. Tidak lama kemudian, saat Joko berhenti di lampu merah, Arman dan teman-temannya berhenti tepat di sebelah angkotnya. Dengan lantang, Arman berkata, "Angkotmu cuma bisa klakson, ngapain jadi penghalang jalan?" Ucapan ini langsung menyulut api kemarahan Joko. Tanpa bisa menahan emosi, Joko menanggapi, "Kalau kalian bisa bawa motor besar, aku juga bisa bawa angkot dengan cara yang benar." Meskipun dia tahu, perkataannya hanya menambah ketegangan yang semakin memuncak. Tak lama kemudian, kata-kata kasar kembali terlontar dari pihak Arman dan teman-temannya. Mereka mulai mengejek Joko, menganggapnya sebagai sopir angkot rendahan yang tidak sebanding dengan status mereka. Saling dorong terjadi antara Joko dan pengendara moge, membuat pengendara lain yang berada di sekitar menonton dengan cemas. Dalam sekejap, Joko dipukuli, dihina, dan diseret keluar dari angkotnya. Polisi yang tiba di lokasi hanya melihat kejadian itu tanpa bertindak. Arman, yang ternyata adalah anak seorang pejabat penting, dengan percaya diri berkata, "Tenang saja, biar polisi urus nanti." Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Joko, yang terluka parah, selain menerima kenyataan bahwa sistem yang ada tidak berpihak padanya. Joko yang terluka kembali ke rumah dengan perasaan kecewa. Dia merasa seolah hidupnya terperangkap dalam ketidakadilan. Angkotnya, yang menjadi sumber penghidupan, kini rusak parah. Namun yang lebih menyakitkan adalah penghinaan yang diterimanya dari sekelompok orang yang merasa tidak ada yang bisa menghentikan mereka, anak-anak pejabat dan pengusaha besar yang merasa berkuasa di atas hukum. Joko mencoba menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun apa yang dia dapatkan adalah jawaban yang mengecewakan, "Kami tidak bisa mengusut kasus ini, mereka memiliki kedekatan dengan pejabat penting." Joko merasa seperti tak ada harapan lagi. Dia yang hanya seorang sopir angkot harus menerima kenyataan bahwa hukum hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, yang memiliki uang dan pengaruh. Meski begitu, amarah Joko tak kunjung padam. Dia merasa hidupnya diinjak-injak dan dihina begitu saja. Setiap hari dia melanjutkan pekerjaannya, namun di dalam hatinya tumbuh niat untuk membalas perlakuan tersebut. "Jika mereka bisa begitu saja menghina dan menyakiti orang kecil seperti aku, apa yang bisa aku lakukan untuk menghentikan mereka?" Pikir Joko. Tidak ada jawaban pasti dalam pikirannya, tetapi rasa marah yang meluap-luap itu mengarah pada satu tujuan, balas dendam. Dengan bantuan beberapa teman yang memiliki pengalaman dalam dunia premanisme, Joko mulai menyusun rencana balas dendam yang kejam. Dia ingin membuat mereka merasakan apa yang dia rasakan, agar mereka tahu betapa sakitnya diperlakukan seperti sampah. Joko dan teman-temannya mulai mencari informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam konvoi moge itu. Mereka mengetahui bahwa Arman, pengendara yang menantangnya, adalah anak dari seorang pejabat yang sangat berpengaruh di Bogor. Selain itu, beberapa anggota rombongan moge lainnya adalah anak-anak pengusaha besar yang memiliki kekuatan besar di dunia bisnis. Meski demikian, Joko merasa tak gentar. Dia tahu bahwa untuk membalas mereka, dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Setiap langkah dalam perencanaan balas dendamnya dipikirkan matang-matang. Joko ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka yang selama ini merasa di atas hukum. Setelah beberapa hari merencanakan aksi balas dendam, akhirnya Joko dan teman-temannya menemukan momen yang tepat. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk menyerang konvoi moge yang biasa melintasi kawasan tersebut. Mereka mengetahui bahwa rombongan moge sering berkumpul di sebuah kedai kopi besar yang sering menjadi tempat nongkrong para pengendara moge. Joko merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Dengan hati penuh kebencian dan tekad yang bulat,
mereka mulai bergerak menuju tempat yang telah ditentukan. Joko bersama teman-temannya yang membawa senjata dan alat pemukul, siap menghadapi konvoi moge yang selalu merasa di atas angin. Namun, saat mereka tiba di kedai kopi itu, mereka disambut dengan sesuatu yang tak terduga. Rombongan moge sudah menunggu mereka. Tampaknya, mereka sudah mengetahui rencana Joko, karena beberapa pengendara moge yang lain sudah mempersiapkan diri dengan senjata tajam dan alat lain untuk menghadapi serangan balik. Sebuah pertempuran sengit terjadi di tengah jalan, menghancurkan kedai kopi dan membuat suasana semakin kacau. Joko dan teman-temannya berusaha keras untuk memberikan perlawanan, namun mereka dihadapkan pada pengendara moge yang lebih berpengalaman dan memiliki dukungan kuat dari orang-orang berkuasa. Meskipun begitu, Joko tidak menyerah. Ia bertarung dengan segenap tenaga, berusaha melawan para pengendara moge yang sudah menganggap dirinya lebih unggul. Perkelahian ini semakin brutal dan tak terkendali. Pengendara moge mulai menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk membalas serangan Joko. Polisi yang datang ke lokasi hanya berdiri di kejauhan, seolah tidak peduli dengan kekerasan yang terjadi. Di saat yang sama, Arman, anak pejabat yang menjadi musuh utama Joko, berdiri dengan penuh percaya diri di tengah kekacauan itu. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami?" kata Arman dengan nada sinis, sambil memandang Joko yang semakin terluka. Joko, meskipun terluka parah, tetap berdiri dan menatap Arman dengan penuh kebencian. Pertempuran ini, meskipun ia tahu akan mengorbankan dirinya, baginya adalah jalan terakhir untuk menuntut keadilan yang tak pernah diberikan. Pertempuran di kedai kopi itu semakin memanas. Joko yang telah terluka parah tidak mampu melawan pengendara moge yang kini semakin mendominasi. Arman dan teman-temannya, dengan perlengkapan dan pengalaman mereka, mulai menguasai situasi. Joko yang semula percaya diri dalam perjuangannya kini merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Meskipun teman-temannya berusaha keras membantu, jumlah mereka yang sedikit dan persenjataan yang tidak seimbang membuat mereka terdesak. Setelah beberapa saat, Joko dipukul jatuh dan ditendang berulang kali. Meskipun rasa sakit yang luar biasa menyiksa tubuhnya, Joko tidak bisa berbuat banyak lagi. Semua perjuangannya seolah sia-sia, kalah oleh kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh lawan-lawannya. Di sisi lain, polisi yang tadinya hanya berdiri menyaksikan, akhirnya turun tangan, namun keterlambatan mereka membuat situasi semakin buruk. Arman yang tampak tidak terpengaruh oleh kedatangan polisi, justru menantang mereka dengan kata-kata penuh penghinaan, "Apa yang bisa kalian lakukan? Ayah saya sudah memesan kalian." Polisi yang mengetahui latar belakang Arman dan pengaruh orang tuanya hanya bisa menatap dengan rasa kecewa. Mereka tahu, dalam dunia ini, tidak semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Meski beberapa dari mereka ingin bertindak tegas, sistem yang ada mengekang tangan mereka. Joko, yang masih tergeletak di tanah, merasa dunia seolah runtuh. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dirinya hanya dianggap sebagai manusia tak berharga, yang tak lebih dari sekadar kaki tangan para penguasa. Dengan tubuh yang hampir tak mampu bergerak, Joko merasa lelah secara fisik dan mental. Namun, di balik kelemahan itu, rasa dendamnya semakin membara. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Joko berjanji kepada dirinya sendiri bahwa pertempuran ini belum berakhir. Meskipun dia kalah hari itu, dia akan menemukan cara untuk bangkit dan membalas perlakuan yang diterimanya. Sebuah tekad yang semakin menguat dalam dirinya, meskipun dunia seakan menutup jalan bagi orang sepertinya. Dengan darah yang mengalir dari tubuhnya, Joko tersenyum kecut, merasakan perasaan campur aduk antara kekalahan dan harapan akan balas dendam yang lebih besar di masa depan. Beberapa minggu setelah perkelahian brutal itu, Joko kembali pulih dari luka-lukanya. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya semakin menguat. Hari-hari yang ia jalani kini dipenuhi dengan perasaan amarah dan keinginan untuk membalas dendam kepada mereka yang telah merusak hidupnya. Joko mulai menyusun rencana baru, kali ini lebih hati-hati dan cermat. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan mereka, dia harus bergerak dengan cara yang lebih terorganisir dan tak terduga. Dengan bantuan beberapa orang yang memiliki kepentingan serupa dan kebencian terhadap pengendara moge tersebut, Joko mulai mempelajari lebih dalam tentang latar belakang Arman dan teman-temannya, serta orang-orang yang mendukung mereka. Joko dan kelompoknya mulai mencari titik lemah dari anak-anak pejabat dan pengusaha yang sering ikut dalam konvoi moge. Mereka tidak hanya sekadar ingin menyerang secara fisik, tetapi juga merusak reputasi dan jaringan bisnis yang mereka banggakan.
Joko mengatur pertemuan dengan beberapa pengusaha kecil yang telah lama merasa dirugikan oleh pengaruh buruk kelompok Moge ini. Dengan cara ini, dia berharap bisa membuat mereka merasa terancam dan akhirnya terpecah belah. Selain itu, Joko mulai merencanakan untuk mengungkapkan kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok Moge kepada publik. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menumbangkan mereka adalah dengan mengorbankan kepentingan mereka yang berkaitan dengan citra dan kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, Joko berhasil menggali lebih dalam mengenai transaksi ilegal yang dilakukan oleh para pengendara Moge tersebut, termasuk penggunaan Moge sebagai simbol kebanggaan untuk menutupi aktivitas mereka yang lebih gelap. Melalui koneksi yang ia bangun, Joko mulai menyusun sebuah strategi besar. Ia tak hanya berniat membalas dendam secara fisik, tetapi juga ingin menghancurkan sistem yang melindungi mereka. Kemenangan baginya bukan hanya di medan pertempuran, tetapi juga melalui kejatuhan sosial dan ekonomi mereka. Dengan rencana yang semakin matang, Joko merasa siap untuk menghadapi konfrontasi besar yang tak akan mudah untuk mereka hadapi. Di malam yang ditentukan, Joko dan kelompoknya mulai melaksanakan rencananya. Mereka telah mengatur semua elemen yang dibutuhkan untuk menghancurkan reputasi Arman dan teman-temannya. Beberapa informasi yang berhasil mereka kumpulkan mengarah pada sebuah pengungkapan besar. Para pengendara Moge ini terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang bisa merusak citra mereka di mata publik dan lawan-lawan politik orang tua mereka. Joko tahu ini adalah saat yang tepat untuk membuat mereka menderita secara sosial dan finansial. Ia mulai menghubungi media dan pihak-pihak yang bisa membantu mengungkapkan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Joko dan kelompoknya bekerja tanpa henti untuk membocorkan informasi yang mereka miliki ke publik, menghubungi jurnalis investigasi dan membuka akses ke dokumen yang bisa meruntuhkan kerajaan bisnis mereka. Dalam sekejap, pemberitaan mengenai skandal besar ini menyebar luas. Media sosial dipenuhi dengan laporan tentang bisnis ilegal yang dijalankan oleh pengusaha besar yang berada di balik kelompok Moge tersebut. Masyarakat yang sebelumnya tak tahu menahu, kini mulai menyadari siapa mereka yang selama ini merasa di atas hukum. Reputasi mereka terpuruk, dan mereka mulai kehilangan banyak dukungan dari mitra bisnis mereka. Sementara itu, Arman dan teman-temannya yang awalnya merasa aman dan tak tergoyahkan, mulai merasakan dampak dari serangan ini. Dapur mereka mulai terhenti, bisnis mereka mulai goyah, dan tekanan dari pihak berwenang pun semakin kuat. Namun, Joko tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Meskipun mereka mulai terdesak, ia masih harus menghadapinya dengan cara yang lebih brutal. Satu hal yang pasti, Arman dan teman-temannya tidak akan pernah bisa kembali ke posisi semula, dan Joko akan memastikan mereka merasakan balas dendam yang lebih dahsyat. Dengan skandal yang kini merundung Arman dan kelompok Moge, ketegangan di sekitar mereka semakin memuncak. Arman yang merasa terpojok mulai mencari cara untuk membalas serangan yang dilancarkan oleh Joko dan kelompoknya. Namun, mereka tak bisa mengabaikan dampak dari pemberitaan yang terus berkembang. Bisnis orang tua Arman terancam runtuh, dan pengaruh mereka di masyarakat mulai dipertanyakan. Dalam pertemuan dengan beberapa pebisnis besar yang dahulu menjadi sekutu mereka, Arman tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ini semua karena dia, ujar Arman dengan suara geram, merujuk pada Joko yang kini menjadi musuh bebuyutannya. Namun, meskipun mereka sudah berusaha mengatur strategi untuk membalas, Arman dan teman-temannya merasa semakin terbatas dalam pergerakan mereka. Pengaruh dan kekuasaan yang sebelumnya mereka banggakan kini terancam hilang dalam sekejap. Masyarakat mulai meragukan kredibilitas mereka, dan itu membuat posisi mereka semakin terjepit. Kabar mengenai kegiatan ilegal mereka pun terus tersebar luas, yang tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga mempengaruhi bisnis keluarga mereka. Arman mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hidup di atas hukum. Namun, dengan rasa dendam yang semakin mendalam, ia bersumpah akan membuat Joko merasakan balasan yang lebih kejam. Sementara itu, Joko tidak tinggal diam. Setelah berhasil merusak reputasi Arman, ia mulai mengatur langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan permusuhan ini. Joko tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan permainan ini, dengan menghancurkan mereka dari dalam, tak hanya secara sosial dan finansial, tetapi juga secara fisik. Dia telah merencanakan serangan yang akan melibatkan sekutu-sekutu dari kelompoknya, yang sudah lama menunggu kesempatan untuk membalas penganiayaan yang mereka alami. Joko menghubungi mereka, memberikan instruksi dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil harus tepat sasaran. Ketika serangan itu dilancarkan,
Arman dan kelompok Moge tak akan pernah tahu apa yang menghantam mereka. Joko menyusun sebuah rencana balas dendam yang jauh lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya mengandalkan informasi dan serangan sosial, tetapi juga kekuatan fisik yang lebih besar. Melalui koneksi yang ia miliki dengan beberapa kelompok yang pernah menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Moge, Joko berhasil membentuk sebuah aliansi baru. Kelompok-kelompok ini terdiri dari mereka yang pernah teraniaya oleh kekuasaan para pengendara Moge, para pengusaha kecil, sopir angkot, dan pekerja yang sebelumnya dipaksa tunduk oleh kekuasaan mereka. Aliansi ini, meski tidak sebesar kelompok Moge, memiliki semangat yang lebih besar untuk melawan ketidakadilan. Joko tahu bahwa untuk menghancurkan mereka dengan sempurna, serangan harus dilakukan secara serentak dan mendalam. Aliansi ini bekerja secara diam-diam, merencanakan berbagai sabotase yang akan membuat kelompok Moge kehilangan semua yang mereka miliki. Mulai dari merusak bisnis mereka hingga mengancam nyawa mereka dengan serangan mendalam yang akan membuat mereka kehilangan muka di hadapan publik dan mitra-mitra bisnis mereka. Tidak hanya itu, Joko juga berencana untuk membocorkan informasi lebih lanjut tentang aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Arman dan keluarganya, dengan harapan bisa menjerat mereka lebih dalam lagi dalam masalah hukum. Perencanaan itu berjalan lancar, dan saatnya pun tiba. Joko dan kelompoknya, yang telah dipersiapkan dengan cermat, melancarkan serangan besar-besaran. Serangan yang tak hanya merusak jaringan bisnis Arman, tetapi juga mengguncang pengaruh politik yang dimiliki oleh orang tua Arman. Ketika mereka berada di titik terendah, Joko tahu bahwa itu adalah momen kemenangan yang ia tunggu-tunggu. Namun, meski merasa puas, ia juga tahu bahwa Arman dan teman-temannya tidak akan menyerah begitu saja. Perang ini belum selesai, dan Joko masih harus mempersiapkan diri untuk langkah-langkah berikutnya. Setelah serangan besar yang dilancarkan oleh Joko dan kelompoknya, Arman dan teman-temannya benar-benar terpuruk. Bisnis orang tua mereka hancur, dan banyak mitra yang mulai menarik diri, karena mereka takut terjerat dalam skandal yang dipublikasikan. Namun, di balik ketidakberdayaan mereka, kemarahan dan dendam justru tumbuh semakin besar. Arman dan kelompoknya menyusun rencana balas dendam yang lebih kejam. Kali ini, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai mencari jalan untuk membalikkan keadaan, mengumpulkan informasi tentang titik lemah Joko dan mencoba untuk memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki. Namun, Joko yang kini telah siap menghadapi segala kemungkinan, menyadari bahwa serangan balasan itu akan datang. Ia memperkuat pertahanannya, berkoordinasi dengan para sekutunya, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Arman dan kelompok Moge akan sia-sia. Joko tahu bahwa musuhnya akan semakin terdesak, namun mereka masih memiliki potensi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ia mempersiapkan serangan terakhir yang akan menutup seluruh kesempatan bagi Arman dan kelompok Moge untuk bangkit kembali. Meskipun Joko merasa kemenangan sudah di depan mata, ia tahu bahwa permainan ini masih jauh dari selesai. Saat ketegangan semakin memuncak, Arman dan teman-temannya semakin gelisah. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki selama ini mulai runtuh begitu cepat. Meskipun mereka berusaha keras untuk menghimpun dukungan, baik dari keluarga maupun teman-teman lama mereka tak bisa menghindari kenyataan bahwa rakyat dan publik semakin memandang mereka dengan rasa curiga. Satu demi satu bisnis mereka jatuh, dan reputasi mereka tak bisa diperbaiki lagi. Arman merasa terpojok, dan itu membuatnya semakin marah. Tak terhitung berapa banyak waktu yang telah ia habiskan untuk mempertahankan statusnya, dan kini semuanya terancam hilang hanya karena perkelahian di jalan raya yang dulu dianggap sepele. Namun, meski tertekan, Arman tak pernah berniat untuk menyerah. Dia masih berusaha untuk mencari jalan keluar, berharap bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membalikkan keadaan. Dalam pertemuan tertutup dengan beberapa sekutu lamanya, mereka merencanakan langkah-langkah balasan yang lebih brutal. Kita akan buat Joko menyesal, kata Arman dengan suara dingin. Dia tahu bahwa dia harus berbuat lebih dari sekadar mengembalikan nama baik mereka. Dia harus menghancurkan Joko, dan memastikan bahwa orang-orang yang telah menyebabkan kehancuran mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Di sisi lain, Joko yang mendengar kabar tentang rencana balas dendam Arman, tidak terkejut. Ia sudah memprediksi langkah-langkah yang akan diambil oleh musuhnya. Sebagai antisipasi, Joko menambah kekuatan sekutunya dan menyiapkan langkah lebih jauh untuk menggagalkan upaya mereka. Joko tahu, perang ini akan berakhir dengan lebih banyak darah yang tumpah,
tetapi ia juga tahu bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan dengan cara ini. Perang di antara mereka bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang membongkar sistem yang telah lama mengakar, yang menganggap kekerasan dan kekuasaan sebagai jalan keluar dari setiap masalah. Malam itu, suasana di kota semakin mencekam. Di bawah langit yang gelap, Arman dan kelompoknya sudah mempersiapkan serangan balasan mereka. Mereka memutuskan untuk menyerang Joko dan kelompoknya secara langsung, dengan harapan bisa menghancurkan segalanya dalam satu serangan besar. Mereka melacak keberadaan Joko melalui beberapa mata-mata yang mereka miliki dan memutuskan untuk menyergapnya di sebuah tempat sepi di pinggiran kota. Namun, mereka tidak tahu bahwa Joko sudah lebih dulu mengetahui rencana tersebut dan telah menyiapkan perangkap yang lebih dahsyat. Joko dan sekutunya menunggu dengan sabar, bersembunyi di balik bayang-bayang kegelapan, siap untuk menggagalkan setiap gerakan Arman. Mereka tahu bahwa jika serangan itu berhasil, mereka akan mengakhiri konflik ini dengan kemenangan mutlak. Dengan kecerdikan dan keahlian tempur yang dimiliki kelompok Joko, mereka mulai menyiapkan jebakan yang akan membuat Arman dan pasukannya terperangkap dalam kekalahan yang tak terhindarkan. Ketika Arman dan kelompoknya mulai mendekat, serangan balik pun dilancarkan. Ledakan pertama menggetarkan tanah, diikuti dengan serangan mendalam yang mengacaukan barisan musuh. Arman terkejut, tidak menduga bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Arman dan kelompoknya terpukul mundur, tetapi mereka masih belum menyerah. Mereka mencoba untuk melawan, tetapi kekuatan Joko jauh lebih terorganisir dan lebih siap. Pertempuran itu berubah menjadi kekacauan total. Arman yang panik mulai menyadari bahwa mungkin inilah akhir dari semua yang telah ia perjuangkan. Namun, rasa sakit dan dendamnya tak membuatnya mundur. Ia masih ingin membalas, meski harus membayar dengan harga yang mahal. Tetapi dalam kekacauan itu, Arman tak bisa menghindari kenyataan bahwa kekalahannya sudah dekat. Setelah pertempuran yang sengit, kelompok Joko berhasil mengalahkan pasukan Arman. Meskipun Arman dan beberapa temannya berhasil lolos dari serangan pertama, mereka tak bisa lagi melawan kekuatan yang jauh lebih terorganisir dan terkoordinasi dari Joko. Joko, dengan bantuan kelompok sekutunya, berhasil memukul mundur mereka, dan dalam waktu singkat, seluruh jaringan Arman mulai runtuh. Reputasi mereka tidak hanya hancur di mata publik, tetapi mereka juga mulai kehilangan pengaruh dan kekayaan yang sebelumnya mereka nikmati. Saat Arman akhirnya ditemukan, terdampar dan tak berdaya, dia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan segalanya. Bisnis keluarganya yang dulu besar kini hancur, dan bahkan dukungan politik yang pernah ia banggakan kini menghilang begitu saja. Joko berdiri di hadapannya, dengan wajah penuh kemenangan. "Ini akhir dari permainanmu," kata Joko dengan tegas. Meskipun Arman merasa bahwa dirinya telah dihancurkan, ia tak bisa menahan amarah yang masih ada di dalam dirinya. "Kamu mungkin menang sekarang, tapi aku tidak akan pernah berhenti," kata Arman, dengan suara bergetar, penuh kebencian. Namun, Joko hanya tersenyum tipis. "Kau sudah kalah, Arman. Bukan hanya perang ini, tapi juga keadilan yang telah tertunda sekian lama. Perang ini bukan hanya tentang dua pria yang terlibat dalam perkelahian di jalan raya. Ini adalah perjuangan panjang melawan sistem yang melindungi mereka yang merasa di atas hukum." Dan Joko, meskipun telah meraih kemenangan, tahu bahwa jalan menuju keadilan penuh dengan pengorbanan yang tak akan pernah berakhir. Setelah kekalahan Arman, kehidupan di kota tidak langsung kembali normal. Masyarakat yang sebelumnya takut untuk melawan pengaruh dan kekuasaan kelompok Moge mulai merasa berani untuk berbicara. Berita tentang kebobrokan yang dilakukan oleh Arman dan keluarganya menyebar dengan cepat, dan lambat laun mereka yang dahulu tunduk di bawah kekuasaan mereka kini mulai membentuk solidaritas baru. Sementara itu, Arman, yang kini terjerat dalam berbagai masalah hukum akibat aktivitas ilegalnya, mencoba mencari cara untuk keluar dari masalah yang semakin menjeratnya. Namun, Arman merasa terpojok. Ia terpaksa menyembunyikan diri, berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran hukum dan balas dendam dari mereka yang pernah ia aniaya. Dalam kesendiriannya, ia mulai berpikir bahwa mungkin selama ini ia terlalu sombong dan tidak memperhitungkan akibat dari perbuatannya. Namun, perasaan itu datang terlambat. Sebuah kesempatan terakhir untuk keluar dari cengkeraman Joko datang ketika Arman mencoba untuk menawarkan kesepakatan damai. "Kita bisa saling menguntungkan, Joko. Kau tahu aku masih memiliki koneksi yang kuat di luar sana," kata Arman, berharap bisa kembali membalikkan keadaan. Namun,
Joko tidak tertarik pada tawaran itu. Kau sudah melewati batas, Arman. Tidak ada yang tersisa untukmu sekarang. Joko menatapnya dengan tajam, tak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun. Dalam sekejap, Arman menyadari bahwa kesepakatan apapun dengan Joko sudah tidak mungkin lagi. Keputusannya untuk terlibat dalam dunia kekerasan dan ketidakadilan kini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Beberapa minggu setelah pertempuran besar itu, Joko memutuskan untuk kembali ke kehidupannya yang lebih tenang. Meskipun dia tahu bahwa kemenangan ini memberikan rasa puas yang luar biasa, ada juga rasa kosong yang menghinggapinya. Dalam perjuangannya untuk menegakkan keadilan, dia telah kehilangan banyak hal, termasuk hubungan dengan beberapa orang yang dulu dianggap teman. Tetapi Joko merasa bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah lama terzalimi oleh kekuasaan kelompok Moge. Sementara itu, Arman yang terisolasi dan terpojok, akhirnya dihadapkan pada kenyataan pahit. Hukum yang sempat dia abaikan kini datang dengan penuh kekuatan. Setiap jejak kecurangan yang ia lakukan selama ini akhirnya membawanya ke meja hijau. Setelah melalui serangkaian proses hukum, Arman dijatuhi hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dia perbuat. Reputasi keluarganya benar-benar hancur, dan bisnis yang dahulu sangat besar kini tinggal kenangan. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya dalam dunia yang penuh kekuasaan dan kejahatan itu telah berakhir, meninggalkan hanya kehancuran. Di luar pengadilan, masyarakat melihat dengan penuh kelegaan bahwa akhirnya keadilan ditegakkan. Mereka yang pernah menjadi korban merasa bahwa langkah Joko untuk menggulingkan kelompok Moge adalah kemenangan bagi mereka semua. Namun, mereka juga sadar bahwa perjuangan untuk membangun kembali kehidupan yang adil dan damai masih panjang. Meskipun Joko telah berhasil menjatuhkan salah satu musuh besar, ia tahu bahwa perang ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk benar-benar membersihkan kota ini dari pengaruh kekuasaan yang merusak. Namun untuk sekarang, Joko merasakan sedikit ketenangan, karena ia tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan telah dimulai. Setelah melalui pertempuran yang panjang, Joko akhirnya merasakan kemenangan yang tidak hanya berharga bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang yang telah menderita akibat kekuasaan Arman dan kelompok Moge. Masyarakat, yang sebelumnya takut berbicara, kini mulai merasa bebas untuk mengungkapkan kebenaran. Joko menjadi simbol perlawanan, bukan hanya terhadap kelompok Moge, tetapi terhadap seluruh sistem yang telah melindungi mereka yang berada di atas hukum. Namun, Joko juga tahu bahwa meskipun kemenangan ini manis, ia tidak bisa berpuas diri. Selama bertahun-tahun, kejahatan telah berakar dalam masyarakat dan sistem yang ada. Perubahan yang lebih besar masih dibutuhkan, dan Joko merasa bahwa tugasnya belum selesai. Dengan penuh tekad, Joko memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, memastikan bahwa apa yang telah dicapainya tidak sia-sia. Keberanian yang ia tunjukkan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berdiri tegak, menuntut keadilan, dan tidak takut menghadapi mereka yang berusaha menindas. Pada akhirnya, kisah Joko dan Arman menjadi pelajaran yang mendalam tentang betapa pentingnya mempertahankan prinsip dan moralitas dalam menghadapi godaan kekuasaan dan kekayaan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi, dan tak ada jalan pintas untuk mencapai kemenangan sejati. Joko tidak hanya mengalahkan musuhnya, tetapi juga memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk kota mereka, dan mungkin untuk seluruh negara. Setelah berakhirnya pertarungan sengit antara Joko dan Arman, suasana di kota mulai berubah. Meskipun dampak dari kekacauan tersebut masih terasa, ada secercah harapan yang mulai menyinari kehidupan masyarakat. Mereka yang dulunya terperangkap dalam ketakutan, kini berani berbicara dan memperjuangkan hak mereka. Joko, meski tidak menginginkan pujian, menjadi simbol perubahan. Banyak orang yang menganggapnya sebagai pahlawan yang telah mengusir ketakutan yang telah lama membelenggu mereka. Namun, Joko sadar bahwa perubahan yang terjadi tidak datang dengan mudah. Perang melawan sistem yang korup dan kejam bukanlah sebuah perjalanan yang bisa selesai dalam semalam. Ia tahu bahwa meskipun Arman sudah terkalahkan, masih banyak jaringan yang tersembunyi di baliknya, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang untuk melindungi diri mereka sendiri. Disinilah Joko memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai berkolaborasi dengan pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan dan berjuang bersama mereka untuk membersihkan kota dari pengaruh-pengaruh gelap.
Salah satu langkah besar yang diambil oleh Joko adalah membentuk sebuah kelompok yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap pejabat-pejabat yang terlibat dalam jaringan kejahatan. Kelompok ini tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sudah lama berjuang, tetapi juga para relawan yang sebelumnya tidak terlibat dalam dunia politik. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil dan transparan, di mana kekuasaan tidak disalahgunakan oleh segelintir orang untuk memperkaya diri. Walaupun masyarakat kini mulai merasa lebih aman, jalan menuju pemulihan total masih panjang. Banyak yang merasa trauma akibat kekerasan dan penindasan yang telah mereka alami bertahun-tahun. Joko dan kelompoknya tahu bahwa mereka harus lebih dari sekadar membersihkan kota dari kekuasaan yang rusak, mereka harus membantu masyarakat untuk bangkit kembali dan percaya pada sistem yang telah lama gagal mereka percayai. Untuk itu, mereka memulai program-program pemberdayaan masyarakat. Mereka mendirikan pusat-pusat bantuan hukum dan pendidikan di beberapa titik rawan yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok Moge. Selain itu, mereka juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah yang melibatkan anggaran publik. Langkah-langkah ini, meskipun sederhana, menjadi simbol bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari tingkat paling bawah, dari masyarakat yang mau bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang menyetujui upaya Joko. Beberapa pihak yang merasa terancam dengan upaya pemberantasan korupsi ini mulai berusaha menghalangi langkahnya. Beberapa pejabat dan pengusaha besar yang dulu bersekongkol dengan kelompok Moge mulai merencanakan cara untuk merusak reputasi Joko dan menghalangi gerakan yang telah ia bangun. Meskipun begitu, Joko tidak mundur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan sistem lama kembali berkuasa. Keberanian dan dedikasinya untuk keadilan semakin kuat, karena ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan datang. Ketika Joko melangkah lebih jauh untuk membangun tatanan baru di kota, ia mulai merasakan ancaman dari bayangan masa lalu. Para mantan sekutu Arman yang merasa terpinggirkan mulai merencanakan serangan balik. Mereka tahu bahwa jika Joko berhasil membersihkan kota ini dari pengaruh mereka, mereka akan kehilangan semua kekuasaan yang pernah mereka nikmati. Meskipun kelompok Moge telah kehilangan sebagian besar pengaruhnya, mereka yang bersembunyi di balik sistem kekuasaan masih berusaha untuk menjaga posisi mereka. Dan kali ini, mereka tidak hanya akan berperang di jalan raya, tetapi juga di balik layar politik yang rumit. Joko, yang sadar akan ancaman ini, memutuskan untuk tidak hanya bertindak secara langsung, tetapi juga menggalang dukungan dari berbagai pihak termasuk media dan organisasi masyarakat sipil. Ia mulai memperkuat jaringan informasi yang dapat membantunya mendeteksi setiap ancaman yang muncul. Sebuah perlawanan baru pun dimulai, tidak lagi sekadar pertempuran fisik, tetapi juga perang informasi dan pengaruh. Joko harus lebih bijak dan cerdik dalam menghadapi musuh yang lebih tersembunyi dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, meskipun tekanan dari berbagai pihak semakin besar, Joko merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia tidak akan mundur. Ia tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya untuk dirinya atau kelompoknya, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Bahkan jika ia harus menghadapi segala macam ancaman dan tantangan, ia berkomitmen untuk terus berjuang demi keadilan yang sejati. Sementara Joko terus berjuang, sebuah kejutan besar terjadi. Sebuah dokumen yang membongkar keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam jaringan korupsi yang berhubungan dengan kelompok Moge bocor ke publik. Dokumen ini mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan tentang bagaimana mereka yang dulu merasa aman karena kekuasaan mereka kini terancam. Joko, yang tidak terlibat langsung dalam pengungkapan dokumen tersebut, merasa bahwa ini adalah titik balik yang sangat penting. Untuk pertama kalinya, mereka yang selama ini berada di balik layar mulai terdesak untuk menghadapi kenyataan. Dengan bukti-bukti yang mengarah pada mereka, banyak pejabat dan pengusaha yang akhirnya ditangkap dan diadili. Pengungkapan ini memberikan angin segar bagi kelompok Joko dan para pendukungnya, karena mereka tahu bahwa ini adalah momen yang bisa membawa perubahan yang lebih besar. Namun, Joko juga tahu bahwa meskipun sebagian dari mereka berhasil dihukum, masih banyak yang belum terungkap. Sistem yang telah lama terkorupsi ini membutuhkan waktu untuk dibongkar dan dibenahi sepenuhnya. Di sisi lain, masyarakat yang dulu takut untuk berbicara kini merasa lebih kuat. Mereka mulai percaya bahwa keadilan dapat tercapai jika mereka bersatu. Gerakan ini mulai tumbuh lebih besar, menginspirasi.
kota-kota lain untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Joko dan kelompoknya mungkin tidak bisa mengubah segalanya dalam sekejap, tetapi mereka telah menanamkan benih-benih perubahan yang akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Meskipun perjuangan belum berakhir, Joko merasa bahwa langkah-langkah yang telah mereka ambil sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya transparansi dan keadilan. Mereka tidak lagi takut untuk melawan ketidakadilan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ancaman yang lebih besar. Joko melihat ini sebagai kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengalahkan kelompok moge atau menghukum para pejabat korup. Ini adalah kemenangan bagi seluruh masyarakat yang telah lama tertindas. Saat Joko berdiri di tengah kerumunan yang menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan, ia tahu bahwa perubahan ini akan terus berlangsung. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, ia merasa yakin bahwa apa yang telah dimulai di sini akan meluas, dan suatu hari nanti, kota ini akan benar-benar bebas dari ketidakadilan. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Joko berjanji akan terus berjuang, karena ia tahu bahwa keadilan yang sejati tidak akan pernah mati selamanya.